Saya Julius Edi Sondara, guru SMP Negeri 3 Maumere, berperan sebagai coach, dan Ibu Junita Lopez Ribeiro, guru SMP Alvarez Paga, berperan sebagai coaching. Praktik coaching kasus kedua. Seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal? Bapak Ibu silakan kasus 2 ya. Silakan kasus 2. Silakan untuk kelompok 2 kasus 2. Selamat pagi, Pak. Permisi. Selamat pagi juga, Nak. Apa kabar hari ini? Oh, puji Tuhan, baik, Pak. Senang sekali pagi ini atas kesepakatan kita semalam bahwa hari ini kita bertemu di jam 9 pagi. Nah, sudah tepat waktu hadirnya. Ini satu hal yang Pak pujikan dan Pak apresiasikan. Hari ini kita akan ngobrol bersama-sama. Mungkin sedikit lama, Nak. Tidak apa-apa kan? Oh, tidak apa-apa, Pak. Akhir-akhir ini, Pak perhatikan, Nak. Terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Ya, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Terima kasih, Pak, ya, sudah mau bersedia membantu saya. Jadi, apa yang bisa Pak bantu dan apa yang ingin Nak capai dari hasil diskusi kita pagi ini? Saya hanya mungkin meminta solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Terus, masih ada lagi, Nak? Ya, mungkin saya tuh masih bingung, Pak. Kenapa saya bisa seperti ini, bisa begini? Saya ingin tahu apa penyebabnya, Pak. Coba sekarang ceritakan ke Pak, apa yang kamu rasakan saat ini? Begini, Pak. Saya merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas itu dengan baik. Pelajaran itu dengan baik di kelas. Pelajaran apa? Gak bisa, Pak. Gak bisa ngomong, Pak. Oh iya. Apa yang membuat kamu tidak merasa nyaman, Nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak. Maksudnya? Kamu merasakan tidak adil yang bagaimana, Nak? Begini, Pak. Guru saya ini membuka les privat. Oke, coba kamu jelaskan ke Pak, bagaimana kamu merasakan tidak adil dalam mengikuti les privat yang dibuat oleh Pak Guru tersebut? Dan apakah semua murid mengikuti les privat yang dibuat guru tersebut? Begini, Pak. Saya tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelas ketika Pak itu mengajar. Pak Guru tersebut artinya dia yang membuka les privat itu. Oh ya, hampir semua teman di kelas saya itu mengikuti les privat itu. Hanya saya saja yang tidak mengikuti les privat di rumahnya Pak Guru itu. Coba ceritakan lebih lanjut, mengapa kamu tidak nyaman di kelas ketika Pak Guru itu masuk mengajar di kelas? Begini, Pak, saya tidak nyaman di kelas karena
ketika guru itu masuk ke kelas, beliau itu selalu menyindir saya ketika berada di ruang kelas saat kegiatan belajar berlangsung. Sedangkan teman yang mengikuti les privat tidak disindir oleh Pak Guru tersebut. Oh ya nak, apakah masih ada lagi? Ya Pak, saya merasa nilai yang diberikan pun tidak adil. Sedangkan teman saya yang mengikuti les privat bersama guru itu nilainya lebih baik daripada saya. Oh ya nak, Pak boleh bertanya lagi? Apakah selama ini Pak tersebut membuka les privat? Apakah seperti sekarang menyindir dan memberi nilai tidak baik? Oh tidak Pak, Pak Guru itu selama ini baik. Dia mengajarkan kami dengan baik, terus penjelasannya juga bagus, kemudian kami sudah paham dan tidak pernah menyindir dan memberikan nilai yang sesuai dengan hasil yang kami, artinya hasil kerja kami dengan teman-teman itu sama. Oh ya nak, terima kasih sudah menyaringkan masalah yang dihadapi ke Pak. Boleh gak Pak ingin bertanya lagi? Iya Pak, boleh Pak. Oh ya nak, apakah les privat itu termuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan kelas, apakah ada sanksinya? Ya Pak, kami sudah membuat kesepakatan kelas. Artinya jika ada murid yang nilainya di bawah KKM, maka dia wajib mengikuti les privat itu secara gratis di rumah Pak Guru. Yang mana artinya di sini untuk menambah kekurangan, kami selama di artinya nilai mana untuk menambah kekurangan kami selama di kelas. Dan jika ada yang melanggar kesepakatan kelas itu, maka akan sanksinya itu adalah sindiran ringan dan juga nilainya itu tetap jelek. Serta sanksi ini berubah ketika murid yang bersangkutan itu meminta maaf, kemudian berdiskusi kembali bersama teman-teman dan Pak Guru sebelum 2 minggu Pak. Jika murid yang bersangkutan itu tidak menyampaikan, artinya permintaan tidak meminta maaf pada 2 minggu itu, maka akan dipanggil orang tuanya Pak. Oke, Pak mau tahu apakah nak selama ini sudah bertemu dan berdiskusi dengan orang tersebut serta teman-teman, dan apakah nak sudah menjalani waktu sudah 2 minggu? Oh, belum Pak, waktunya baru 1 minggu. Ya, itu soalnya saya lupa Pak. Saya lupa kesepakatan kelas yang kami sudah sepakati, seperti yang Pak berikan tips yang ini. Oh iya, Pak coba simpul dari penjelasan nak bahwa belum berdiskusi dengan Pak Guru tersebut serta dengan teman-teman tentang kesalahan atau yang melanggar kesepakatan kelas. Oh iya Pak, ini yang saya lupa tentang kesepakatan kelas itu. Artinya belum melakukan diskusi, karena dalam kesepakatan kelas kami itu bahwa setiap anak itu mengikuti aturan kesepakatan kelas, atau melanggar kesepakatan kelas itu akan diberikan motivasinya itu berupa sindiran ringan, kemudian nilainya itu dikurangi. Terus dan nilai kurang bagus selama 2 minggu. Jika bersangkutan itu tidak melaksanakannya, maka ya ujung-ujung orang tua kami itu dipanggil. Kalau jika sudah memperbaiki dan berdiskusi dengan Pak Guru serta teman-teman, artinya begitu Pak, itu saya rasa berat. Oke, kamu sudah tahu apa penyebabnya? Oh Pak, iya Pak, saya sudah paham. Kayaknya saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Dari beberapa hal yang kamu sudah jelaskan tadi, hal apa yang perlu diperbaiki ke depan atau yang perlu dilakukan ke depan? Mungkin yang pertama saya harus menghubungi Pak Guru tersebut
dan juga teman-teman. Artinya meminta maaf karena sudah melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Terus artinya saya harus mengikuti les privat tersebut karena dari kekurangan nilai saya sebelumnya, Pak. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan selama ini selain ini? Saya berusaha belajar, Pak. Belajar lebih rajin sih, Pak, di rumah supaya bisa dapat nilai bagus dan juga mengingatkan kembali ya hal-hal yang mungkin saya keliru. Ya, untuk artinya keliru agar tidak mengulang kembali. Dan saya membuat ringkasan, coretan serta membuat jadwal yang saya tempel di meja belajar saya. Dan juga biasanya saya buatkan dalam bentuk gambar-gambar begitu agar mudah saya ingat, Pak. Nah, ini ide bagus, Nak. Pak senang dan bahagia atas aksimu untuk merubah cara belajar dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Apakah seperti ini bentuk gambar atau coretan yang sudah mudah diingat? Oh iya Pak, benar Pak. Iya Pak, yang maksud seperti ini. Artinya membuat jadwal, kemudian saya buatkan catatan-catatan agar saya tidak lupa dengan ya apa yang sudah kita sepakati di kelas, Pak. Oke, Nak. Dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali, Nak? Iya Pak. Yang pertama, saya akan menemui guru dan teman-teman, yaitu untuk minta maaf. Nah, setelah itu saya akan membuat contoh jadwal yang seperti Pak contohkan tadi. Nah, seperti ini, Nak. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan setelah kita diskusikan hari ini, Nak? Oh iya Pak, saya akan melakukan seperti yang kita diskusikan hari ini, yaitu untuk bertemu Pak Guru dan teman-teman, meminta maaf karena sudah melanggar kesepakatan kelas ini. Dan juga saya juga mau meminta bantuan teman saya Maria untuk mengingatkan saya, Pak. Nah, ini ide bagus sekali, Nak. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Nak.